Masyarakat, kali ini kita akan bahas satu gebrakan lagi dari Kementerian Pak Prabowo, yaitu dari Kementerian BUMN, tentang adanya akan pembentukan sebuah wadah yang kita sebut namanya Super Holding BUMN. Apa ini? Makhluk apa ini? Kita lihat dulu videonya. Artinya, kalau kita lihat track recordnya, yang tadi untungnya hanya 13 triliun, sekarang 327 triliun, dan ini the biggest ever, terbesar, bahkan dividennya 90 triliun, artinya BUMN sehat. Rasio hutang turun antara rasio hutang dan EBITDA dari 4,4 menjadi 2,4. BUMN sehat. Nah, ketika banyak yang sehat ini mau dikonsolidasikan, ya nggak apa-apa. Memang garis tangan saya restrukturisasi. Jadi yang sisa nanti kita restrukturisasi. Gitu, ya. Jadi kompleksitasnya, kajiannya sedang dibahas. Wow, luar biasa. Ini kumpulan BUMN, bro. Kumpulan BUMN. BUMN macam apa? Kita lihat dulu ya syaratnya, kata Pak Erik. Kalau BUMN-nya udah sehat nih sekarang. Dulu untungnya cuma 13 triliun nih dari seluruh BUMN. Sekarang the best ever, katanya lagi. Berarti keuntungannya luar biasa. Iya, 327 triliun loh keuntungan BUMN kita tahun 2024 ini, dan sampai dividennya 90 triliun. Ini jadi sehat banget. Makanya perencanaan super holding ini diwujudkan sekarang ya kali ya. Dulu sempat ya, zaman Pak Jokowi juga udah dirancang, bahkan membentuk sebuah wadah namanya Indonesian Investment Authority. Cuman ya mungkin masih terlalu kecil dananya atau belum terlaksana dengan maksimal. Nah, kemudian sekarang diwujudkan oleh Pak Prabowo dengan nama Badan Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang sebenarnya mau diresmikan tanggal 8 November kemarin, cuman karena beliau sedang kunjungan ke luar negeri, maka belum, tapi kepalanya sudah diangkat nih Pak Mulyaman Hadad namanya. Beliau ini adalah seorang deputi muda dari Gubernur Bank Indonesia, tentunya orangnya sangat expert di bidangnya. Kita percayalah soal itu ya. Nah, pertanyaan sekarang itu BUMN macam apa yang akan tergabung di sini? Tentunya syarat utamanya adalah yang sehat, dan tentunya ini adalah BUMN yang punya aset yang luar biasa ya. Mungkin ya, menurut saya itu salah satunya apa? Yang pertama kita lihat dulu Bank BRI. Siapa yang nggak tahu bank ini seperti apa besarnya asetnya, sampai 2.900 triliun lebih. Bank Mandiri jangan ditanya juga, itu juga lumayan besar. Bank BNI. Baru apalagi selain bank, ada PT PLN, jangan lupa sampai 1.500-an loh asetnya juga. Pertamina, ini apalagi yang seperti ini tidak akan pernah mati-mati. Dan ada PT Telkom dengan anak usahanya Telkomsel. Nah, dan kemudian ada Main ID yang barang-barang tambang di sini. Nah, ini digabung semua, teman-teman, bergabung dengan sebuah sovereign wealth fund, ditambah lagi ada Indonesian Investment Authority. Kalau digabung, maka akan tersedia aset senilai 15.700 sekian triliun. Wow, itu dana yang sangat besar sekali untuk melakukan investasi. Ya, itu bisa jadi sebuah investasi. Ya, bentuknya memang nggak cash ya, tetapi bentuknya online, jadi untuk menginvest intinya. Dan ini tidak mungkin masuk ke anggaran APBN ya, beda lagi. Itu beda tempatnya ya, wadahnya beda lagi. Tapi ini hanya untuk investasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau ini digabung semua, maka super holding BUMN kita ini, Danantara ini, bisa besarnya itu ya bisa dibilang nomor 4 di dunia katanya. Layaknya Qatar Investment Authority yang banyak mensupport sepak bola ya, seperti Liga Inggris maupun di Liga Spanyol. Dan anehnya lagi, malah kita lebih gede lagi dari yang punya Singapura, yaitu Temasek. Bayangkan Temasek itu kan super holdingnya punya Singapura ya, gabungan dari perusahaan negara, mereka membuat super holding namanya Temasek itu. Nah, punya anak usahanya namanya Singtel yang punya saham 35% dari Telkomsel, salah satu penyumbang laba paling banyak di Telkom itu sebenarnya Telkomsel ya. Nah, itu bayangkan Singtel yang punyanya Temasek itu ada invest di kita. Sekarang kita punya dana yang besar juga, kita juga harus invest lagi ke luar negeri, cari perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini tentu jadi ancaman buat mereka-mereka ya di luar negeri sana yang punya dana lebih, baik perorangan maupun negara ya. Kita dananya luar biasa, nomor 4 di dunia. Manfaatkan dengan baik ya Pak ya. Ya, kalau memang mau relasikan secepatnya dan benar laksanakan, dan jangan lupa pengawasannya harus benar Pak, jangan sampai investasinya bodong. Misalkan nanti jadi kayak Asabri atau Jiwasraya, sayang Pak, dana kita luar biasa banget. Dua APBN aja kita punya dana segitu tuh bisa memakmurkan sekali, baik investasi dalam negeri maupun di luar negeri. Tolong kalau digabung gini, masing-masing BUMN juga jangan ada yang egois ya. Udah satu wadah, bersatu kita sekarang.
Lihat tuh Singapura jago-jago semua gara-gara kalau dananya masih banyakkan kita dari mereka. Nah, coba buktiin kita yang punya dana besar ini jangan sampai mau dikadalin. Tentunya hal ini pasti akan ada menggesek ya. Masih ingat waktu zaman tax amnesty sebenarnya kan tuh lumayan banyak tuh ya dana di luar negeri sana termasuk di Singapura ya sebenarnya. Ya, tapi belum mau nih datang ke kita karena masih belum ada trust mungkin atau bagaimana kita nggak tahu. Walaupun sebenarnya kata orang tax amnesty gitu tuh termasuk yang terbesar di dunia pada saat itu pas pelaporannya. Nah, itu sempat juga membuat ketar-ketir negara tetangga kita karena kan dana orang Indonesia di luar negeri terutama di tetangga kita itu banyak sekali sebenarnya. Nah, bayangkan kalau itu dipindahkan ke dalam negeri. Bayangkan juga nanti kalau super holding ini terjadi, tentunya negara tetangga juga nggak akan diem ya. Pasti mereka juga punya pesaing bukan biasa lagi, luar biasa lagi. Pak Prabowo, tolong Pak, sudah Bapak ospek tuh semua menteri-menteri kita, berarti harus jiwa raganya itu untuk pemerintah kita, untuk rakyat kita, bakti untuk negeri kita. Berarti Pak harus berdarah-darah ya Pak melawan mereka semuanya. Kita akan dukung selalu. Jangan lupa pengawasannya Pak, jangan sampai bocor dananya sangat gede sekali itu soalnya. Dan yang terpenting adalah semuanya untuk kepentingan bangsa. Kita akan dukung selalu Pak. Tolong diawasin ya Pak ya. Maju terus Indonesia.